warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. sahabat edukasi, senang sekali berjumpa kembali dengan saya Risma dalam acara Tanya Kesehatan. Saat ini, kanker menjadi salah satu penyebab kematian di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga ikut menghadapi masalah peningkatan kejadian dan kematian oleh kanker. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang kanker yang lebih spesifik, yaitu kanker ovarium dan deteksi dini kanker ovarium. Telah hadir bersama saya Dr. Munijar SPOG Konsultan. Beliau adalah salah seorang dokter kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin. Baik dokter, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Risma, selamat pagi semuanya sahabat edukasi. Sehat dok hari ini dok? Alhamdulillah. Dokter terima kasih sekali sudah hadir di sini bersama kami dokter. Sama-sama. Baik dokter, sebelum kita membahas tentang kanker ovarium dokter, sedikit dokter boleh dijelaskan apa itu ovarium dokter dan bagaimana bisa terjadi kanker ovarium dok? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya buka masker dulu biar enak, tapi ini tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kita sudah ada jarak lebih kurang 1 meter. Baik, sahabat edukasi semuanya, apa sih ovarium itu? Sebagaimana ditanyakan Mbak Risma tadi. Jadi, seorang perempuan ya, tentunya di dalam tubuhnya itu ada organ reproduksi yang dibutuhkan untuk mempertahankan keturunannya, untuk menghasilkan hormon tertentu supaya kualitas hidupnya terjaga ya, supaya tetap sehat sampai usia tua tentunya. Jadi menua dengan sehat Mbak Risma. Baik, tadi saya sebutkan bahwa di dalam tubuh ada ovarium. Jadi ovarium ini adalah organ reproduksi yang ada di rongga panggul ya. Itu ada 2 di kiri kanan. Jadi maaf kalau kita lihat dari luar itu ada vagina, kemudian pintu dari uterus itu atau rahim itu ada serviks, dari vagina, serviks, uterus, kemudian tuba, saluran telurnya, dan ovarium di kiri kanannya. Ya, ukurannya nggak besar, kira-kira 2 kali 3 cm kali 1 ya. Volumenya tidak lebih dari 10 cm pada ukuran yang normal Mbak Risma. Itu ovarium, jadi ada di dalam perut, di kiri dan kanan. Di tengahnya ada uterus atau rahim. Oke, baik dokter. Jadi itu merupakan organ dari wanita, organ reproduksi dari wanita itu dokter ya. Terus dokter, selanjutnya bagaimana bisa terjadi kanker pada ovarium itu sendiri dokter? Baik, jadi kalau kita bicara kanker, saya kira kita perlu tahu besaran masalahnya. Apa sih kok kita penting bicara kanker ovarium? Nah, kanker ovarium ini merupakan kanker urutan kelima pada perempuan setelah kanker paru, kanker payudara, kanker kolon, kanker uterus, dan kemudian kanker ovarium. Jadi ada di urutan kelima. Pada wanita tersendiri itu mungkin urutan ketiga, ya setelah payudara, serviks, dan kemudian ovarium. Kalau kita lihat dari fatalitasnya ya, ternyata kanker ovarium ini merupakan kanker dengan angka kematian terbanyak. Kalau dilihat itu insidensi per tahunnya secara global itu ada 200.000 sahabat edukasi, atau dalam 100.000 perempuan itu ya kira-kira ada 10 orang yang mengalami kanker ovarium. Ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan di awal, ovarium terletak di dalam perut. Jadi orang itu tidak mudah mengenalinya kalau baru saja terjadi. Ya, berbeda dengan kanker serviks. Kalau misalnya ada keputihan, ada perdarahan, misalnya sehabis berhubungan, pasti langsung aware, langsung perhatian, kemudian cari tahu baik dari Google, dari tanya-tanya teman maupun ke dokter. Tapi karena ovarium letaknya di dalam perut, pada stadium awal tuh orang nggak tahu gitu.
karena nggak tahu sering luput dari perhatian. Tahu-taunya sudah bergejala dan begitu datang ke dokter sudah didiagnosa sebagai kanker stadium lanjut. Nah, sekitar 75% pasien datang pada kondisi sudah stadium lanjut, di mana semuanya itu sudah menjadi sulit. Yang pertama, kalau kita harus operasi, itu memberikan tantangan cukup besar, karena ada perlengketan ke sana kemari, membutuhkan darah yang banyak, ya. Kemudian membutuhkan perawatan ICU, yang kadang-kadang pas kita mau operasi, ICU-nya nggak tersedia. Jadi tertunda lagi. Nah, penundaan-penundaan ini tentunya berakibat banyak ya bagi pasien. Jadi pasien kanker ovarium ini membutuhkan dukungan baik secara psikis, psikologis maupun dukungan-dukungan lain yang membuat dia bisa tetap melanjutkan hidupnya tentu dengan kualitas, ya bisa ibadah, bisa melakukan aktivitas sosial sehari-hari ya. Itu jadi kita perlu tahu kanker ovarium insidensinya. Jadi ini memang masalah ya, di masalah dan kemudian kenapa bisa terjadi kanker tadi ya? Ya kalau kita lihat ovarium itu ada permukaan luarnya, ada permukaan dalamnya dan ada saluran telur yang menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium yang namanya tuba tadi. Ya. Nah, izin saya mengutip dari Kurman, itu orang yang pertama sekali meneliti secara detail ya asal kanker ovarium itu. Jadi ada dua tipe ternyata. Ada tipe 1, ada tipe 2. Tapi prinsipnya kedua-duanya itu sel-sel yang tadinya membelah normal kemudian mengalami suatu proses yang disebut dengan neoplastic transformation. Jadi terjadi perubahan dari sel-sel yang tadinya bagus, membelah bagus, kemudian terjadi sesuatu dan lain hal sehingga berubah selnya ya, mengalami apa yang kita kenal dengan mutasi. Kalau saya contohkan, mungkin kalau kita mau ke Darussalam ya, sampai Simpang Mesra kita harusnya belok kanan, sampailah ke Darussalam. Tapi kita belok kiri, jadi jatuhnya ke Kaju sana. Jadi itulah perubahan pembelahan sel sehingga yang tadinya harusnya mengikuti track yang sudah ada, tapi ternyata menyimpang. Nah, kalau menyimpang ini terjadilah perubahan. Kembali ke teori tadi ya. Jadi permukaan ovarium itu mengalami perlukaan setiap bulannya. Kenapa? Karena ada sel telur yang dilepaskan. Jadi setiap sel telur yang dilepaskan, permukaan ovarium itu luka atau lecet. Kemudian dia disembuhkan, di-repair. Nah, permukaan ovarium yang di-repair ini ada bagian yang masuk ke dalam ya, mengalami penanaman atau yang kita kenal dengan istilah inklusi. Jadi, untuk tipe 1 ini sering terjadi dari permukaan ovarium yang mengalami perubahan, perlukaan sangat menstruasi atau sangat ovulasi, kemudian masuk ke dalam dan pembelahan di dalam itu mengalami apa yang disebut dengan mutasi ya. Kemudian yang tipe 2 itu umumnya berasal dari saluran tuba tadi yang masih segolongan dengan tipe 1. Jadi prinsipnya kanker ovarium terjadi mutasi genetik di dalamnya setelah kita terpapar dengan berbagai jenis faktor yang menimbulkan kanker yang kita kenal dengan onkogen. Bisa itu makanan tadi itu, bisa itu virus, proses penuaan ya, kemudian diet sekali lagi ya, tentunya tadi untuk deteksi dini dan untuk pencegahan ya. Kalau untuk deteksi dini tidak seperti kanker serviks yang kita bisa melakukan pap smear, bisa melakukan IVA test, kemudian juga pemeriksaan HPV, penentuan virusnya. Sayangnya kalau kanker ovarium ini belum ada metode yang bisa digunakan secara massal untuk mendeteksi kanker ovarium. Namun USG, pemeriksaan sonografi transvaginal dari bawah itu, dan pemeriksaan kadar CA125, tentunya ini terbatas untuk yang jenis epitel. Sekali lagi, kanker ovarium ada dua, ada yang sumbernya dari epitel, ada yang non-epitel. Nah, kalau kita periksa CA125 khusus untuk yang epitel. Jadi sedikit
menantang kanker ovarium dibanding kanker ginekologi lainnya pada wanita, karena dia satu letaknya di dalam, sehingga kadang-kadang disebut dengan the silent killer. Jadi pembunuh yang secara diam-diam itu membunuh, karena kita nggak lihat dia di dalam tubuh. Pembunuh berdarah dingin ya, dokter. Dokter, apakah kanker ovarium itu terjadi pada masa reproduksi atau setelah menopause atau seperti apa, dokter? Baik. Satu lagi kekhususan dari kanker ovarium, ternyata rentang usia pasiennya itu beragam. Ya, bisa usia 10-20 tahun, yang tadi saya sebutkan dengan germ cell atau dekade 1, 2, 3. Kemudian kanker ovarium jenis epitel itu pada usia 40, 50, 60. Sementara secara statistik ya, ada yang kita kenal dengan usia puncak atau peak insiden itu untuk kanker ovarium itu pada usia 63 tahun. 63. Jadi setelah menopause memang perlu perhatian yang lebih besar akan kemungkinan seseorang ini mengalami kanker ovarium. Maka itu tadi mungkin ada baiknya melakukan pemeriksaan kandungan ke dokter kandungan tentunya ya. Mungkin lebih spesifik ke dokter onkologi ya. Karena dari pemeriksaan sonografi, dokter onkologi akan menilai jenis tumor yang bagaimana yang punya potensi keganasan yang lebih besar. Ya, sahabat edukasi, saya kira memang butuh perhatian lebih. Tapi sekali lagi, kanker ovarium ini bisa berasal dari germ cell, sehingga pada anak-anak sekalipun itu sudah ada kanker ovarium ya. 2 bulan ini saya melakukan tindakan operasi pada 3 pasien anak-anak. Yang pertama 9 tahun, yang kedua 12 tahun, yang ketiga itu 17 tahun. Itu masih kelompok usia anak. Jadi itu germ cell sifatnya. Yang sudah ada dari sejak lahirnya, kemudian dengan bertambah usia dia bertambah besar ya. Tapi untungnya prognosis ataupun angka kesembuhan untuk kanker pada anak-anak yang berasal dari tumor kandungan itu, kanker kandungan itu lebih baik dibandingkan pada usia dewasa, pada usia post-menopause atau setelah menopause, Mbak Risma. Ya, menarik sekali dokter tentang kanker yang germ cell itu ya dokter. Maksudnya kalau misalnya angka kesembuhannya lebih besar pada anak-anak itu faktor dari kankernya sendiri yang tidak ganas atau faktor dari si anak itu yang masih dalam masa pertumbuhan, dokter? Oh, baik. Begini. Jadi kalau kita bicara kanker, kita udah bicara ganas. Jadi tidak bicara lagi ganas tidak ganas. Yang namanya kanker itu sudah ganas ya. Berbeda regimen pengobatan. Kalau misalnya kita harus melakukan suatu pengobatan lanjutan berupa kemoterapi, ternyata kanker germ cell itu lebih respon terhadap kemoterapi dibanding dengan kanker yang berasal dari epitel tadi, Mbak Risma. Jadi sama-sama kanker nih, sama-sama ganas. Tapi respon terhadap pengobatannya lebih baik pada yang germ cell. Jadi bukan karena dia masih kecil dalam masa pertumbuhan, tapi responnya ya. Tentu kanker ini punya sifat mengembangkan diri, menghindari obat-obatan, sehingga walaupun germ cell tumor ini dianggap sebagai salah satu kanker yang curable atau dapat disembuhkan, nyatanya dalam praktek sehari-hari dia juga mengembangkan suatu mekanisme sehingga terhindar dari obat-obat yang kita berikan, tetap bisa eksis, kemudian kambuh, dan ya menjadi masalah berikutnya. Mbak Risma. Baik dokter. Dan tadi saya juga menarik tentang biasanya pasien yang datang ke rumah sakit itu dokter kan sudah stadium lanjut benar, ya dokter, ya sudah kasep dokter. Jadi dokter mohon penjelasan sedikit dokter tentang deteksi dini untuk supaya pasien itu bisa tidak inilah dokter, maksudnya tidak terlambat seperti itu dokter. Baik. Mungkin kita bisa mulai dari gejalanya dulu ya. Jadi kanker ovarium tidak spesifik. Pasien sering mengeluhkan perut kembung, kemudian mual muntah, sakit pinggang, nyeri ulu hati, yang mirip sekali dengan gejala-gejala sakit MAH atau lambung. Sehingga oleh pasien itu mencari pengobatan ke sejawat-sejawat yang menduga itu suatu kondisi sakit MAH atau penyakit lambung ya. Bahkan pasien itu tidak jarang sudah mengkonsumsi obat-obat lambung yang
banyak dalam jangka waktu yang lama karena mengira itu suatu penyakit mah. Kemudian pada tatap muka berikutnya dengan dokter kandungan yang melakukan sonografi ya, baru diketahui bahwa ada pertumbuhan atau benjolan di perut yang ini merupakan suatu massa atau tumor ovarium yang kemudian akan diidentifikasi sebagai tumor jinak atau tumor ganas. Nah, sekali lagi saya kira supaya tidak terjadi keterlambatan ya, sahabat edukasi, untuk kita melakukan pengobatan kanker ovarium, saya kira kalau kita ada masalah kesehatan, jangan sungkan, jangan malu untuk berkonsultasi atau mencari tahu ya ke tenaga kesehatan, apakah saya ini mengidap kanker. Sekali lagi, USG transvagina ya tentu dilakukan oleh ahli kandungan, kemudian pemeriksaan darah untuk melihat tumor marker ya, apakah itu ada mengarah suatu keganasan atau tidak. Ini yang saat ini bisa dilakukan. Sekali lagi, mungkin ini tidak menjadi suatu garansi, tapi itu usaha yang saya kira cukup maksimal untuk mengetahui secara dini, deteksi dini, ada tidaknya suatu kanker ovarium, Mbak Risma. Baik dokter, mengerikan ya dokter. Kalau berbicara tentang kanker, apalagi kanker ovarium itu mengerikan ya dokter. Seperti itu, dokter. Jika si pasien itu sudah menderita penyakit kanker, selanjutnya harapan sembuh dari kanker ovarium itu seperti apa, dokter? Misalnya atau di stadium, melihat stadiumnya atau gimana, dokter? Baik, jadi memang benar ya, Mbak Risma, sahabat edukasi semuanya, harapan hidup biasanya kita sebut dengan harapan hidup 5 tahun ke depan itu sangat dipengaruhi oleh stadium. Sehingga kanker ovarium ini ada baiknya, begitu kita tahu ada kanker ovarium, tata laksana sebenarnya adalah pengangkatan tumornya. Dan mengangkat semuanya itu, kalau boleh tidak bersisa sedikit pun. Ya, prinsipnya ya. Dan ini hanya mungkin dikerjakan pada stadium awal. Sehingga deteksi dini itu sangat berpengaruh terhadap survival atau kesintasan atau angka harapan hidup. Nah, pada stadium 1 itu kita mengharapkan harapan hidupnya bisa 90% sampai 95%, tergantung juga yang jenis tadi, yang epitel kah ataupun yang germ cell. Untuk stadium 2 makin menurun dia, tinggal 60-70%. Stadium 3, 40-50%, dan stadium 4 itu sudah di bawah 30, di bawah 20%, di mana pasien mengalami penderitaan ya, karena dia kesulitan mengurus dirinya sendiri. Jadi performance score-nya sudah rendah di situ. Kegiatan sehari-hari sudah sangat terbatas, mungkin pasien terbatas pada tempat tidur atau bahkan pada kursi roda. Nyeri sudah pasti dokter ya, nyeri. Ya, kalau nyeri untuk kanker memang bisa disebutkan pada jenis kanker tertentu itu tak tertahankan, istilahnya tak tertahankan, sehingga modalitas analgetik atau anti nyeri itu kita mengenal itu ada tahapan pemberian ya, ada step ladder-nya pemberian analgetik yang mungkin kalau kanker itu sudah yang ladder 3, artinya kita harus memberikan jenis opioid ataupun morfin bahkan untuk mengurangi nyeri yang disebabkan oleh kanker. Itu sangat mengganggu, sehingga aktivitas sehari-hari nggak bisa, masak nggak bisa, melayani keluarga nggak bisa, sehingga pasien mungkin meninggal bukan oleh karena kankernya itu sendiri, tapi oleh karena depresi, oleh karena hal-hal lain yang timbul makin berat ya dari hari ke hari. Terutama tidak ada dukungan keluarga gitu dokter ya? Ya pasti ya. Biasanya kanker ovarium ini juga berhubungan dengan infertilitas, sahabat edukasi. Jadi sudah menikah, kemudian nggak punya anak, usia tua menderita kanker, sehingga mungkin suaminya juga tidak bisa mengurus, anaknya juga nggak ada, sehingga kesendirian ini menjadi lebih berat bagi pasien kanker ovarium, sahabat edukasi. Baik dokter, yang terakhir dokter, tips sehat dari dokter supaya terhindar dari kanker ovarium itu dokter. Baik, jadi memang agak sulit ya untuk kanker ovarium ini karena tadi itu ada hubungannya dengan menstruasi, karena setiap perempuan yang tentunya normal mengalami menstruasi
itu dihadapkan pada kemungkinan mengalami kanker ovarium sepanjang hidupnya itu 1,3%. Setiap perempuan yang dilahirkan ke muka bumi ini membawa kemungkinan mengalami kanker ovarium sebesar 1,3%. Dan kemungkinan kematian dari itu 1%, jadi cukup besar. Kenapa? Sekali lagi terjadi mutasi, ya. Nah, mutasi ini itu mungkin seorang manusia itu mengalami seratusan mutasi setiap harinya. Tapi setiap mutasi ini oleh tubuh yang sehat itu bisa diperbaiki sehingga kembali ke jalur normal tadi. Nah, tentunya kita perlu menjaga lifestyle ya, gaya hidup ini, hindari merokok, ya, kemudian olahraga, jaga berat badan yang seimbang, ya, kemudian diet juga gitu ya. Dan tentunya dengan diet dan olahraga, proses-proses tadi itu bisa ditunda. Kita nggak bisa menghilangkan sama sekali, tapi bisa kita tunda. Tentu dengan penundaan ini akan menambah angka harapan hidup kita. Saya rasa kalau kita bicara kanker, memang kita bicara angka harapan hidup, Mbak Risma. Ya. Jadi mulai sekarang kita udah harus melakukan gaya hidup yang sehat lah. Ya. Baik dokter, terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya dok. Dan sama-sama, Mbak Risma. Sahabat edukasi, terima kasih juga. Semoga informasi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh bersama Dr. Munijar SPOG Konsultan undur diri. Salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.